Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, mari bersama saya, bersama Gus Fuad Pleret dan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah sebagai orang yang cinta Indonesia, cinta tanah air, cinta leluhur, menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, menolak bersama-sama menolak diajukannya guru tua menjadi pahlawan nasional. Guru tua tidak layak, tidak pantas sekalipun beliau sudah memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Tetapi apa yang dilakukan oleh guru tua tidak ada bedanya dengan kiai-kiai yang lain, ustadz-ustadz yang lain, guru-guru yang lain, hanya sekedar membangun atau membuat yayasan, lalu mendirikan pendidikan. Kiai Nusantara jauh lebih daripada itu dan ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, mari kita tolak. Penolakan itu bukan semata-mata karena mereka para Habib yang mengajukannya, tapi memang semata-mata tidak layak. Berdasarkan kewarganegaraannya, jelas ini sebuah pelanggaran dan aturan yang saat ini sedang digugat, minta untuk dibatalkan. Gugatan minta dibatalkan itu diajukan oleh saudara kita Muhammad Subhan, seorang pengacara yang jelas tahu persis persoalan kewarganegaraan imigran Yaman, khususnya guru tua. Mari kita lihat bagaimana surat dan seperti apa komentar pengantar surat yang diajukan oleh Muhammad Subhan. Pemberian status kewarganegaraan bukan sekadar keputusan administratif. Ia adalah bentuk pengakuan atas komitmen seseorang terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Namun, bagaimana jika status warga negara Indonesia justru diberikan kepada seseorang yang telah lama meninggal dunia? Seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia? Inilah sebuah upaya administratif, sebuah keberatan yang diajukan untuk menjaga marwah hukum dan menjunjung tinggi asas kebenaran dalam penetapan kewarganegaraan. Disampaikan oleh H.M. Subhan, SH, MH, seorang warga negara Indonesia yang peduli terhadap keabsahan dan legalitas setiap keputusan negara. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Jakarta, 8 April 2025. Kepada Yang Terhormat Kementerian Hukum Republik Indonesia, CQ, Ditjen AHU, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Di Jalan Cikini 1 Nomor 3, A, RT 13, RW 5, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10330. Perihal upaya administratif keberatan atas pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri, nomor AHU 4AH 1001-300, tanggal 18 Juli 2024, disampaikan dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. H.M. Subhan, SH, MH, warga negara Indonesia, profesi advokat, selanjutnya disebut pemohon. Pemohon mengajukan permohonan upaya administratif keberatan atas pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri, nomor AHU, per poin 4AH 10 per poin 1-300, tanggal 18 Juli 2024, kepada Ditjen AHU, Kementerian Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Cikini, 1 Nomor 3A, RT 13 RW 5, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10330, selanjutnya disebut termohon. Dasar hukum permohonan, bahwa permohonan dari pemohon ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77.
pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri baru diketahui oleh pemohon pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025, melalui berita dari www.liputan6.com. Dalam pokok permohonan. 1. Bahwa pemohon mendapatkan berita dari www.liputan6.com pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025, bahwa termohon telah menetapkan dan atau mensahkan almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai warga negara Indonesia dengan nomor HU 4AH 1001300 tanggal 18 Juli 2024. 2. Bahwa almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri lahir dan besar di negara Yaman, termasuk dalam kategori orang-orang dari bangsa lain menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 26, Ayat 1 Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2. Semasa hidupnya, 15 Maret 1892, 22 Desember 1969, tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan bukti yang bersangkutan selama hidup di Indonesia, tidak pernah mengurus menjadi warga negara Indonesia. 3. Bahwa pemberian status kewarganegaraan Indonesia syaratnya harus dengan permohonan, syarat konstitutif yuridis, harusnya bersumpah dan berjanji setia kepada negara Republik Indonesia. Kalau orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat memenuhi syarat konstitutif yuridis, maka secara hukum tidak dapat disahkan menjadi warga negara Indonesia. Karena tidak dapat melakukan permohonan, tidak dapat melakukan sumpah, dan tidak dapat mengucapkan janji setia kepada negara Republik Indonesia, hal itu sudah pasti melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 4. Bahwa pemberian status kewarganegaraan kepada orang-orang dari bangsa lain yang telah meninggal dunia, di samping melanggar undang-undang, juga akan menjadi presiden buruk karena akan banyak orang-orang dari bangsa lain yang sudah meninggal dunia diberikan status sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan sebagai warga negara Indonesia atas nama almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri nomor HU 4AH 10001-300 tanggal 18 Juli 2024 harus dicabut dan atau dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam petitum. 5. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan oleh pemohon di atas, maka termohon harus memutuskan dan atau menetapkan bahwa AHU 4AH 10001-300 tanggal 18 Juli 2024 atas nama almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dinyatakan dicabut dan atau dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa dalam menyelesaikan upaya administratif keberatan dari pemohon yang menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 Ayat 4 yang dikutip sebagai berikut. 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. 7. Bahwa apabila dalam waktu 10 hari kerja, termohon tidak menyelesaikan upaya administratif keberatan dari pemohon, maka menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 Ayat 5, keberatan dari pemohon dianggap dikabulkan. Demikian. Upaya administratif keberatan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon menyampaikan ucapan terima kasih pemohon H.M. Subhan, S.H. M.H.